Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Salam sukses berkah berlimpah. Apa kabar? Orang-orang hebat, Presidir Izaura yang berhati mulia. Semoga dimanapun Anda berada, Anda selalu dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia. Sampaikan salam dari saya, Pak Robi dan Pak Tarsono untuk keluarga Anda tercinta, untuk mitra-mitra Anda, orang-orang hebat yang berjuang bersama Anda. Baik, kali ini kita akan membahas tentang program kaya dan program miskin. Ada satu cerita, ada dua orang anak yang dibesarkan oleh orang tuanya masing-masing. Anak pertama, katakanlah kita sebut si miskin. Dan anak kedua, katakanlah kita sebut si kaya. Si miskin adalah anak buruh tani. Yang sering dia lihat, dia dengar, dia rasakan, dia alami adalah hal-hal yang negatif. Dia sering melihat orang tuanya kalau mencari uang susah sekali. Tidak pernah punya kecukupan uang, bahkan hutangnya banyak. Dia sering melihat orang datang ke rumahnya menagih hutang, bahkan sambil marah-marah. Hidupnya serba kekurangan. Gitu. Ketika dia menyampaikan cita-citanya kepada gurunya, mungkin kepada temannya, tetangganya, kakaknya, bahkan orang tuanya sendiri. Ketika dia menyampaikan cita-citanya kepada lingkungannya, besok kalau besar saya mau jadi orang kaya, saya mau punya rumah yang bagus, saya mau punya mobil, saya mau jadi orang sukses. Anda tahu apa yang terjadi? Hampir semuanya akan menjatuhkan dia, melemahkan dia, merendahkan dia, menghapus impiannya. Semuanya akan bilang, gak mungkin lah. Kamu kan hanya anak buruh tani, mana mungkin kamu bisa jadi orang sukses. Sudahlah, tidak usah terlalu berangan-angan tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Kamu itu anak orang miskin, gak mungkin bisa jadi orang kaya. Cita-citamu terlalu tinggi. Sudahlah, lulus sekolah nanti kamu bantu bapak ibumu saja di sawah. Dan seterusnya. Kalimat-kalimat dan kata-kata yang melemahkan dia. Ya, seperti itu apa yang dirasakan oleh si miskin. Kesulitan ekonomi. Akhirnya dia juga merasakan pesimis, minder, takut, dan lain sebagainya. Kata-kata negatif pun yang lain sering dia dengar. Kamu itu nakal, bodoh, tidak bisa diatur. Nanti kalau kamu besar akan merasakan sulitnya mencari uang, dan seterusnya. Sementara di kehidupan yang lain, anak yang kedua, si kaya, adalah anak orang kaya, anak orang sukses. Yang sering dia lihat, dia dengar, dia rasakan, dan dia alami adalah hal-hal yang positif. Hampir setiap hari dia melihat ayah ibunya pergi berdagang, berjualan, berbisnis. Sering kali dia juga diajak ke tokohnya. Ya, sering kali dia diminta oleh ayahnya, "Nak, ini kamu bantu ayah ya, kamu susun uangnya. 2 ribuan sendiri, 5 ribuan sendiri, 10 ribuan sendiri, dan seterusnya." Ibunya juga sering bilang, "Nak, kamu bantu ibu ya, ini kamu timbang gulanya. Timbang 1 kilo masing-masing, caranya seperti ini. Nak, kamu bantu ayah ya, ini timbang tepungnya. Timbang masing-masing 1/2 kilo, caranya seperti ini. Nak, kamu bantu ibu ya, kamu bungkus ini. Kamu itu anak rajin. Kalau besar kamu akan jadi orang kaya. Kalau besar kamu akan jadi orang sukses. Uang kamu banyak. Kamu rajin bersedekah setiap hari. Kamu itu anak pintar." Dan kata-kata positif lainnya. Dia juga merasakan percaya diri, merasakan berani, merasakan optimis, dan seterusnya. Waktu berjalan, dua anak ini tumbuh di lingkungan masing-masing. Si miskin tumbuh berkembang di lingkungannya yang seperti itu. Kemudian si kaya juga tumbuh dan berkembang di lingkungannya yang seperti itu.
Kira-kira setelah umur 20 tahun, kalau keduanya diberi modal 300 juta, pertanyaannya, yang bakal sukses si miskin atau si kaya? Ya, saya yakin Anda sepakat dengan saya. Yang sukses si kaya. Si kaya akan mengelola 300 juta itu untuk sebuah usaha, untuk sebuah bisnis. Dia memutarnya, kemudian dia berhasil, kaya dan sukses. Kenapa dia bisa melakukan itu? Jawabannya sederhana. Karena di dalam dirinya sudah ada program kaya. Karena di dalam dirinya sudah ada program sukses. Karena sejak dia kecil sudah diprogram kaya, sudah diprogram sukses oleh orang tuanya, oleh kata-kata yang dia dengar, oleh kalimat-kalimat yang dia dengar, oleh lingkungannya, oleh buku yang dia baca, dan seterusnya. Sementara apa yang terjadi dengan si miskin? Kalau dia mendapatkan modal 300 juta, ya, uang itu akan habis. Dan dia akan kembali bangkrut, dia akan kembali miskin, dia akan kembali berhutang. Jangankan 300 juta, banyak kisah nyata. Di Inggris ada seseorang yang dapat lotre miliaran rupiah. Dan dalam waktu beberapa tahun kemudian dia kembali jatuh miskin lagi. Di Indonesia juga banyak orang dapat judi, ya, dulu banyak togel kaya dapat uang dari judi, ada yang dapat ganti rugi dari jalan tol, terima uang miliaran rupiah, tapi beberapa tahun kemudian jatuh miskin. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, jawabannya sederhana. Karena di dalam dirinya sudah terprogram miskin. Karena di dalam dirinya ada program gagal, program boros, program miskin. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang untuk diri kita sendiri. Program apa yang tertanam dalam diri kita sejak dari kecil? Sekali lagi, program apa yang tertanam dari dalam diri kita sejak dari kecil? Program kaya atau program miskin? Program sukses atau program gagal? Kalau yang terprogram dalam diri kita adalah program gagal, program miskin, maka yang harus segera kita lakukan adalah mengubahnya menjadi program sukses. Anda siap untuk merubah diri Anda? Anda siap untuk memprogram diri Anda menjadi program sukses? Anda siap memasukkan program kaya dalam diri Anda? Anda siap untuk memasukkan program sukses dalam diri Anda? Anda siap untuk memasukkan program keberlimpahan dalam diri Anda? Anda harus bersabar. Bersabar dalam belajar, bersabar dalam praktek, bersabar dalam berdoa. Sampai jumpa di audio